Menko Polhukam Mahfud MD Kamis lalu akhirnya resmi mundur dari jabatan Menko Polhukam. Sepekan sebelumnya dalam sebuah acara di Semarang, Cawapres nomor urut 3 ini sempat mengaku risih dengan penggunaan fasilitas negara oleh Menteri Kabinet untuk kepentingan pemenangan Capres nomor urut 2. Mundurnya Mahfud dinilai sejumlah pihak menunjukkan ada keretakan di tubuh Kabinet Presiden Jokowi. Mahfud MD akhirnya resmi mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Surat pengunduran diri Mahfud disampaikan sendiri oleh Cawapres nomor urut 3 ini kepada Presiden Joko Widodo Kamis sore lalu. Dalam konferensi pers, Mahfud mengatakan bahwa suasana pertemuannya dengan Presiden Jokowi berlangsung tanpa ketegangan. Dalam pertemuan tersebut, Presiden sempat mengatakan bahwa Mahfud MD merupakan Menko Polhukam terlama dalam pemerintahan Jokowi. Mahfud sengaja mengantarkan sendiri surat pengunduran dirinya sebagai bentuk rasa hormatnya terhadap Presiden Jokowi. Saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta atau mohon berhenti dengan sebuah surat itu. Nah, lalu isi yang kedua surat itu, substansi surat itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya, kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu. Gitu. Ketika kita mulai bekerja, bahkan Pak Presiden mengatakan Pak Mahfud ini adalah Menko Polhukam terlama dalam sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Sehari sebelum bertemu Presiden, tepatnya usai berkampanye di Danau Tirta Gangga, Kampung Swastika Buana, Kecamatan Seputi Banyak, Lampung Tengah, Mahfud sempat menggelar konferensi pers untuk mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Menko Polhukam. Pernyataan pengunduran diri Mahfud ini disampaikan sepekan setelah ia menyatakan secara terbuka dalam sebuah acara dialog di Semarang akan mundur dari jabatan menteri, namun menunggu momen yang tepat. Selain mengatakan akan mundur, saat itu Mahfud juga mengaku risih dengan penggunaan fasilitas negara oleh sejumlah menteri untuk kepentingan pemenangan Capres nomor urut 2. Ternyata situasinya tidak berimbang. Pihak lain tampak menggunakan jabatan. Betul. Jemput, diantar dan sebagainya. Malah yang terakhir ini menteri-menteri yang tidak ada kaitannya dengan politik juga sudah ikut tim sukses. Siapa itu? Singkat, gitu Bro. Iya kan? Betul. Oleh sebab itu, saya kira percontohan saya ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi dan saya menghormati Presiden Jokowi. Pernyataan Mahfud saat itu ditafsirkan banyak pihak sebagai bentuk sindiran kepada sejumlah menteri di Kabinet Jokowi Ma'ruf yang aktif berkampanye menggunakan fasilitas negara. Salah satu menteri yang merasa tersindir adalah Menteri Investasi Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia. Bahlil membantah pernah menggunakan fasilitas negara selama mendukung pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Gibran. Bahlil dengan tegas juga menolak mundur dari kabinet. Gini, kita itu harus bisa membedakan mana kita menjadi tim kampanye, mana menjadi pemerintah. Kayak saya, jujur aja, saya dukung pasangan nomor 2. Tetapi saya bisa membedakan mana saya kerja untuk mendukung dan pemerintah. Kalian boleh cek di kantor ini, satu orang pun saya tidak pernah meminta mereka untuk ASN ikut saya. Dan saya tidak pernah memakai fasilitas negara untuk saya pakai di tim kampanye. Kalian boleh cek. Mundurnya Mahfud MD dari kabinet direspon positif sejumlah kalangan.
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala menyebut langkah Mahfud yang mundur dari Kabinet Jokowi sebagai hal yang baik. JK mempertanyakan, kapan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan melakukan hal yang sama agar rakyat tidak bingung mengartikan tindakan Prabowo, apakah sedang berkampanye atau jalankan tugas sebagai Menhan. Mahfud MD. Mahfud MD itu bagus kan. Kita tunggu lagi Pak Menhan supaya jangan nanti orang bingung. Ini tugas kampanye, tugas kementerian nih dilakukan nih. Supaya dan juga lainnya lah, siapa saja. Sementara pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mokhtar menilai langkah Mahfud MD untuk mundur dari jabatannya di kabinet patut ditiru oleh para menteri yang ikut kontestasi Pilpres 2024 maupun tim sukses. Menurut Zainal, pemerintahan akan terganggu jika menteri hanya sekedar mengajukan cuti. Nah, saya kira apa yang dilakukan Pak Mahfud ini harusnya menjadi contoh. Contoh itu pada beberapa level. Level pertama adalah tentu saja adalah level para menteri yang juga bertarung. Ya kan? Kita tahu bahwa ada menteri yang ikut bertarung dalam proses kandidasi kali ini. Ini contoh yang menurut saya bagus dan harusnya dilakukan juga sama. Yang kedua adalah menteri-menteri yang masih mewakafkan dirinya atau menyerahkan dirinya untuk ikut berkampanye. Saya kira otomatis ini pun juga berpotensi mengganggu sebenarnya. Sama kasusnya akan serupa, tapi ya serupa beda-beda tipis lah dengan apa yang dilakukan oleh apa yang terjadi dengan Prof Mahfud. Karena kemudian kapan bisa dilakukan dia pribadi dan sebagai jabatan menteri, apalagi di tengah hingar-bingar sekian banyak sekarang laporan yang beredar bahwa sudah ada penekanan-penekanan yang dilakukan oleh kementerian tertentu terhadap pegawai-pegawainya gitu untuk segera kemudian melakukan dukungan, termasuk mendukung kepada kandidat tertentu. Sementara itu pihak istana menyayangkan munculnya narasi yang menyebut Menteri Kabinet Indonesia Maju mulai tidak kompak hingga suasana bekerja tidak nyaman. Isu soal tidak solidnya Kabinet Jokowi sebelumnya dibeberkan oleh Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto. Menurut Hasto, relasi antar menteri di Kabinet Jokowi saat ini sudah tidak nyaman. Informasi ketidaksolidan kabinet menurut Hasto diperoleh dari testimoni Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Bahkan Bu Risma pun menceritakan sekarang ya suasana di dalam rapat kabinet, bahkan ketika mau rapat itu sudah diperiksa. Ada unsur-unsur ketidaknyamanan. Tetapi tugas untuk rakyat bangsa dan negara harus melepaskan diri dari berbagai kenyamanan karena untuk mengurus rakyat diperlukan integritas, diperlukan keteguhan dalam prinsip yang dilakukan oleh Bu Risma. Namun, narasi telah terjadi keretakan di kabinet, sebagaimana dibeberkan Hasto Kristianto, dibantah pihak istana. Menurut Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dipayana, tidak ada suasana pemilu dalam rapat atau sidang kabinet. Menteri yang berasal dari latar belakang parpol yang mendukung masing-masing capres juga akrab dan berkomunikasi dengan baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.